Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Napas ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin berdoa. Yang bajunya beda sendiri, silahkan pimpin doa. Ya, yang merasa bajunya beda sendiri, silahkan dipimpin berdoa. Supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Baik, berdoa cukup. Terima kasih Randi. Baik, sudah ada 23. Tadi ada beberapa yang meminta izin untuk terlambat. Nggak masalah, kita mulai saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Sudah ada 23 tuh agak. Sudah cantik-cantik. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Kami lagi di mana, Ran? Jaga, Bu. Kok kayaknya nggak di rumah, Randi? Randi lagi di mana, Ran? Ya, Ibu dicuekin. Sinyal dia, Bu. Oh, gak sinyal. Di mana Randi nih? Bagus, Bu. Udah dapat kalau kuota kami berikutnya? Dapat kuota baru belum? Udah dapat belum? Belum. Ibu baru tadi pagi dapat. Besok kayaknya. Habisnya kapan? Hari ini lo? Oh, besok. Kalau habisnya besok kayaknya besok dapat. Ibu Hari baru ini tadi habisnya. pagi dapat. Soalnya ibu dapatnya tanggal 28, besok paling kalian. Tadi tapi siswa ibu sudah ada yang dapat sih. Oke ya, kita mulai pembelajaran kita. Masih ketemu dengan praktikum akuntansi dan keuangan lembaga. Baiklah, kita sebentar. Saya tidak bisa melakukan presentasi. Ya. Terlihatkah di kalian? Kelihatan nggak? Belum. Belum. Sudah. Oke. Sudah kelihatan yang penting. Ya, baiklah. Lagi proses dia. Ada beberapa yang lagi proses. Baik. Kita masih ketemu dengan materi praktikum akuntansi dan instansi pemerintahan. Masih berbicara tentang ini. Kalau minggu kemarin kita bahas apa ya minggu kemarin? Pencatatan transaksi keuangan. Oke, pintar. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pencatatan akuntansi pemerintahan yang minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Apa minggu kemarin? Kalian nyatetnya gimana sayang? Bagaimana kalian mencatatnya minggu kemarin? Dibedakan apanya? tujuannya, Bu. Oke, tujuannya kenapa? Analisis dia termasuk LO atau LRA. Oke, harus menganalisis LO atau LRA. Gimana caranya kita tahu dia LO atau LRA? Dibalik loh pertanyaan itu ini. Cuma balik pertanyaan loh. Gimana caranya kita tahu dia LO atau LRA? Ya dianalisis, Bu. Ya. Itu doang loh jawabannya. Baik, oke. Kita minggu kemarin sudah ketemu dengan bagaimana caranya mencatat akuntansi pemerintahan. Kita mencatatnya adalah kita harus menganalisisnya. Apa yang termasuk LO dan apa yang termasuk LRA. Kita ngelihat bentuk transaksinya. Transaksinya memerlukan pencatatan untuk LO, berarti berkaitan dengan aktiva, atau dia hanya sebagai pencatatan LRA, berarti berkaitan dengan modalnya. Nah, sudah pretest? Bagus, mana pretest
hari ini dengan pretest minggu kemarin? Menurun, Bu. Menurun. Oke. Kenapa? Susah. Benar-benar nggak ada kemajuan. Bener. Tapi postnya minggu kemarin bagus-bagus sih. Oke, nggak masalah. Memang adalah pretest kita gunakan ketika kita baru mau masuk ke pembelajaran, nggak masalah. Berarti kita masih minggu ini masih tujuan pembelajaran kita masih sama. Bagaimana kalian bisa menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan siklus akuntansinya di pemerintahan daerah. Itu masih tujuan pembelajaran kita. Dan tujuan tambahnya jelas, bagaimana kalian bisa untuk mengikuti kegiatan prakerin dengan baik. Sudah ada gambaran ya, mau prakerin di mana, mau prakerin ngapain, atau masih blank gara-gara corona? Corona. Ya kan, gara-gara nggak corona semuanya kacau. Apa yang susah di pembelajaran karena coro? Mayap ya? Mayap bisa? Gimana belajar mayap? Mayap ke sekolah, Mami. Oh, mayap ke sekolah ya? Oh, dibagi ya? Oh, Iya. coba dibagi ya. Anu, apa? Per kelompok atau gimana? Enggak. Yang mau datang, Yang bisa yang datang tuh. Iya, berarti yang datang yang mau belajar ya, subhanallah. Sungguh, baiklah, oke. Karena kita ketemu, nanti kita hari ini, kita akan belajar bagaimana cara membedakan. Kalau minggu kemarin kalian sudah menganalisisnya, bagaimana kita mencatatnya LO dan LRA. Nah, hari ini kita akan bagaimana caranya bikin laporannya. Kalau kemarin hanya sampai menjurnalnya saja, seperti saya bilang minggu kemarin bahwa minggu ini kita langsung loncat ke bagian bagaimana cara melaporkannya. Kita bagaimana cara melaporkan LO, membuat laporan LO dan membuat laporan LRA. Apa sih bedanya? Nah, ada sebenarnya sudah di bahan ajar yang sudah saya masukkan ke Edmodo. Kemudian sudah ada di sana penjelasannya. Saya rasa sudah lengkap. Ada pembelajaran di sana, ada bahan. Kalau baca sebenarnya sudah bisa membedakan. Ilustrasinya sebenarnya gampang saja, bahwa ada estimasi. Kalau ada kalimat sal aja, berarti dia adalah LRA. Pokoknya biasanya kalau ibu menggampangkannya, bukan menggampangkan ya. Kalau ibu sih biasanya membedakannya adalah kita melihat, kan kalau di transaksi itu ada nomor akunnya ya. Nah, bedanya kalau nomor akun yang di sistem akuntansi pemerintahan ini 1 sampai 9. Nah, nanti kalian akan bisa belajar tuh. Silahkan lihat di bahan ajarnya. Kalau LO itu berkaitan dengan nomor transaksi nomor berapa saja. Kalau LRA itu transaksi nomor berapa saja. Begitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ibu sih gampangnya kita ngelihat nomor akunnya aja. Sama kayak kalian bikin laporan, sama kayak kalian kalau bikin perusahaan bisnis, ngeliat nomor akunnya kan. Sama kayak Maya kan. Ngeliat nomor akunnya, oh 1 berarti harta. 2 berarti utang, ya sama sih. Kalau ibu sih gampangnya, karena kalau ngapalin nama akunnya mabok. Nggak bakal, bukan nggak bakal sih, maksudnya kalau ngapalin nomor akunnya ya pusing sih sebenarnya, gitu aja. Jadi kalau ibu sih, biasanya ibu pakai cara agak busuk, ibu ngapalin nomornya aja. Gitu ya caranya. Bisa dilihat di video ini sudah ibu taruh di Edmodo, silahkan nanti dilihat. Tapi sekarang ibu akan jelaskan sedikit saja tentang bagaimana jurnal finansial, atau kita kan nanti kenalnya adalah dengan jurnal LO. Nah, ini kalau kalian kemarin belajar tentang perusahaan bisnis, kalian belajar bagaimana kalau misalnya aset bertambah di debit, aset berkurang di kredit, ya kan ya? Belajar itu kan? Belajar nggak? Iya. Belajar. Iya, Bu. Liabilitas bertambah di mana? Ayo lo, liability bertambah di mana? Liability, utang. Kemarin aku bilang ibu Agnes tidak akan muncul. Kredit. Kok jawabnya ya gak yakin begitu? Ajeng ya tadi jawabnya ya. Kalau modal bertambah di mana? Modal nambah di mana? Di mana? Di kredit, iya. Pendapatan bertambah di mana? Debit. Pendapatan. Pipi langsung matiin kamera. Pendapatan. Kredit. Kredit.
ya Allah, kalian belum connect, ya ampun. Harta, utang, harta, beban yang bertambahnya di debit doang. Kalau utang, modal, pendapatan, itu nambahnya di kredit, ya Allah. Atau kalian nggak biasa pakai nama bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris? Aset, liabilities, receivable, payable, ya, apalagi begitu. Baiklah, salah pula ibu bertanyanya. Apa itu? Hah? Ibu kata begitu. Terus kalian belajarnya bahasa apa? Kalian pakai bahasa apa? Bahasa Mendawai? Enggak kan? Dong. Nah sama ketika kita belajar tentang jurnal finansial, ada kalimatnya, sudah ada aturannya. Gampang sebenarnya. Kalau misalnya selalu lagi belajar, kalau misalnya kita belajar tentang akuntansi, gampang sih. Tinggal kita ngelihat dia masuknya sebagai apa. Kalau pengurangan aset jelas dia di bagian kredit. Kalau terjadi pendapatan LO, nah ingat ada pendapatan LO dan ada pendapatan LRA. Itu nanti kalian bedakan. Ada nomor 4, nomor 9 dan sebagainya. Ada di bahan ajarnya, silahkan dibuka nanti di sana. Kemudian kalau di LO biasanya ada kata RKPPKD, itu berarti dia adalah LO. Tapi kalau yang ada tulisan estimasi sal dan sebagainya, itu berarti dia adalah LRA. Gitu aja sih bedainnya. Kalau ibu sih biasanya sih ibu busuk ya. Ibu jujur saja tidak suka untuk menghafal. Jadi kalau ibu biasanya ngelihat apa sih intinya di situ, apa sih yang ada di situ, begitu saja sih. Gitu aja caranya. Kalau kalian mau belajar konsep sama Bu Agnes, sama Bu Tanti, nah itu enak. Tapi kalau belajar busuk sama ibu ya. Baik, itu kalau tadi LO, nanti kita akan belajar tentang LRA-nya. LRA-nya berarti adalah ketika dia ketika ada kata estimasi SAL, berarti dia adalah LRA. Begitu saja cara membedakannya. Jadi biasanya kalau ibu membedakannya adalah lihat aja nomor akunnya. Nomor akunnya berapa? Atau kalimat akunnya apa? Udah selesai. Gitu ya. Ada pertanyaan? Bingung Bu mau nanya apa karena belum tahu mau nanya apa ya. Iya, oke, baiklah. Sebelum kalian makin pusing, saya yakin sudah pusing. Baiklah, saya akan tutup ininya. Baik, kita akan Oke, silakan sekarang karena sudah saya kasih materi sedikit dan bisa kalian lihat di materi bahan ajar. Silakan ke Edmodo-nya, sudah saya bagi 5 kelompok di sana. Beda sama minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin cuma ada 4, tapi terasa 3. Minggu ini saya sudah bagi menjadi 5 kelompok. Saya acak lagi kelompoknya supaya tidak terjadi lempar-lemparan sepatu seperti minggu kemarin kayak di kelompok 1. Jadi yang kelompok 1 yang merasa kelompok 1 memang saya pisah supaya tidak terjadi perpecahan di sana ya. Oke. Silakan kalian yang anak kelompok 1 melakukan perpecahan di kelompok yang lain. Supaya kelompok lain juga terjadi lempar-lemparan sepatu. Oke, silakan ke Edmodo-nya. Sudah ada 2 pembahasan, sudah ada saya kasih pembahasan di sana bagaimana cara kalian untuk menganalisis LO dan LRA-nya ya. Sambil kita didiskusikan, kita diskusi bareng-bareng sama kayak minggu kemarin kita masuk di Edmodo-nya ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, baik. Silakan ditutup dulu. Nanti alamatnya akan tetap sama. Nanti saya ingatkan lagi alamatnya. Silakan masuk ke Edmodo-nya. Kita belajar bersama di sana. Oke? Oke, dadah. Sampai jumpa di Edmodo. Silakan.
Mana yang lain nih? Armada nih siapa ya? Jahro loh. Jahro. Banyak banget kuotanya dari tadi dia nggak keluar dari Google Meet. Oke, yuk cus. Hidupkan kameranya. Kok perempuan semua? Lelakinya mana? Belum masuk, Bu. Ada nih, Kuku sama Satria. Yanda. Abang Kuku nyalain kameranya. Abang kukuh dong. Curiga saya, sumpah. Bercanda, Bu. Bercanda, Bu. Curiga saya. Oke, kita mulai ya. Oke, sudah berdiskusi, sudah panjang lebar, sudah lempar-lemparan sendal kayaknya. Tadi kayak kelompok C kayaknya lemparan sendal kayaknya.
Kemarin kelompok 1. Minggu ini kelompok C yang lempar-lemparan sendal. Siapa yang mau menyimpulkan dulu? Bukan menyimpulkan sih. Mbak, siapa mau presentasi dulu hasil dari kelompoknya? Kelompok A, B, C, D, E. Siapa yang Dari bisa A, Bu. menyimpulkan? Bukan menyimpulkan. Membedakan. Apa sih bedanya LO sama LRA? Kelompok C deh, yang lempar-lemparan sendal dulu. Siapa kelompok C? Bedanya apa, Bu? Bedanya LO sama LRA apa? Menurut kelompok kalian tadi apa? Apa hasilnya? Menurut kelompok C, apa sih hasilnya? Bukan apa sih hasilnya. Menurut kelompok C, apa sih bedanya antara LO sama LRA? Kalau kesimpulannya tadi kan di LO, kalau LO itu kan salah satu unsur laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah likuiditas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Anak siapa tuh? Terus kalau LRA? Di LO itu kan melaporkan gitu, apa namanya, biaya penyusutan aktiva tetap. Terus kalau misalnya LR adalah laporan realisasi anggaran, laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Terus kalau misalnya LRA ini melaporkan belanja modal, yang ada di LRA itu belanja modal. Belanja modal aja. Oke, itu kesimpulan dari kelompok C. Ada yang mau nambahkan atau ada yang bilang kelompok C salah, Bu? Silahkan. Kelompok A, B, D, E. Yang mau nanggapin atau mau menambahkan, boleh. Kelompok atau menambahkan atau mau mengganti, boleh. Bukan mengganti sih. Menambahkan atau menyangkal kelompok C. Silakan. Kelompok A tadi siapa ya? Kelompok A ada Lola kayaknya ya. Ayo kelompok A gimana kesimpulannya? Sama atau beda sama kelompok C? Nggak kedengeran lah. Kalau untuk kesimpulannya sama aja, Bu. Sama aja. Oke, baik. Kelompok A sama dengan kelompok C. Ada yang mau beda kelompoknya? Kelompok B, D, E, beda nggak sama kelompok C? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Cari aman, biar nggak ditanya sama ibu. Ya kan? Kalau jawab beda terus pasti ibu tanya, apa bedanya? Bedanya, oke, bisa ya. Itu tadi hasil dari diskusi kalian tentang bagaimana perbedaan kalian membedakan antara LO sama LRA ya. Sebenarnya pengakuannya saja yang membedakan. Jadi sebenarnya bagaimana kita membedakan antara LO sama LRA itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa menganalisis. Seperti minggu kemarin kalian menganalisis transaksinya sehingga membedakan ada transaksi yang masuk finansial, ada masuk anggaran. Nah, itu. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana kalian bisa menganalisis, tidak hanya bisa mengerjakan. Selama ini kan kebiasaannya adalah ada transaksi langsung bikin sampai siklus gitu kan. Nggak dianalisis dulu, pokoknya enak aja. Nah, sebenarnya bagaimana kalian bisa menganalisisnya sehingga kalian bisa memasukkan bentuk laporan keuangan yang benar. Oke, itu memang benar, hasilnya tadi semua sudah benar. Aplaus untuk kita semua, aplaus untuk kalian semua bahwa benar hasil diskusinya adalah begitulah perbedaan antara LO sama LRA. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak akhirnya? Apa ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan tentang kenapa sih kita bisa, ngapain sih kita belajar tentang LO sama LRA? Untuk apa sih? Supaya apa sih? Siapa yang mau menyimpulkan? Cari yang ganteng dulu kan. Siapa mau? Alfian, yuk. Lah, langsung dimatikan kameranya sama Alfian. Ayo Alfian, simpulkan Alfian. Apa hasil kesimpulannya tentang apa
bedanya LO sama LRA ini tadi? Bagaimana kita menyimpulkannya? Kesimpulannya anu Anu apa? kesimpulannya laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendanaan belanja transfer surplus atau defisit pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Terus? Sudah Sudah? mau nggak tahu sih saya. Kan Ayo mau ditambahkan. Ada yang mau nambahkan yang lain? Atau sudah Bu sama Alfian? Sudah sepakat sama Alfian? Sudah? Baik. Oke, itu tadi kesimpulannya tentang LO sama LRA, tentang bagaimana kalian bisa menyimpulkan sebenarnya bagaimana kenapa sih kita belajar ini, supaya kalian tahu konsepnya sebenarnya. Kalau tentang bagaimana kalian mengerjakan siklusnya, saya yakin kalian sudah bisa. Tapi bagaimana sebenarnya Ibu pengen kalian bisa menganalisisnya sehingga konsep dasarnya tentang LO dan LRA itu bisa dipahami. Jadi tidak hanya sekedar bisa menjawab soal, bukan hanya kalian bisa mengerjakan soal dari jurnal sampai laporan keuangan, tapi bagaimana kalian tahu apa sih fungsinya, gitu ya. Jadi memang tadi hasil diskusinya memang agak sedikit krik-krik. Ibu melihat sih sebenarnya nggak kayak minggu kemarin, karena minggu kemarin bahas jurnal, rame tuh karena sudah biasa sama jurnal. Minggu ini karena berbicara tentang konsep, makanya agak sedikit bingung ya, karena memang biasanya begitu. Ibu tahu kok, karena akuntansi kalau disuruh bahas konsep, bahas teori, biasanya bingung. Makanya kalau pelajaran etika profesi, administrasi umum, pasti sudah mabok pasti. Iya. Tapi kalau iya kan. Tapi kalau disuruh ngerjain praktikum, spreadsheet, pasti sudah lancar sekali. Tapi kalau disuruh bahas teori-teori, ya pasti sudah mulai mabok. Ya, itu. Jadi sebenarnya bagaimana kalian bisa mengkonsepsi. Ibu yakin sebenarnya kalian paham tentang bagaimana cara mencatatnya. Tapi Ibu pengen ngelihat bagaimana kalian menganalisisnya. Itu sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, itu untuk hari ini. Untuk minggu depan, sebelum minggu depan, jangan lupa habis ini ada post test. Jangan lupa dikerjakan post testnya yang ada di Edmodo-nya, supaya bisa ngelihat bagaimana hasil kalian setelah pembelajaran ini berlangsung. Apakah ada peningkatan atau tidak dari nilai pretest yang tadi ya. Untuk minggu depan, kita akan bahas, kita akan ketemu bagaimana kalian bisa menyelesaikan satu siklus akuntansi dalam kegiatan dalam 1 tahun pemerintahan. Jadi nanti kita akan bahas, kita akan sedikit berpraktikum bagaimana kalian bisa mencatat hingga akhirnya nanti bisa membuat laporan keuangan di akuntansi pemerintahan. Itu ya untuk pembelajaran minggu depan. Jadi bagaimana kalian bisa menganalisisnya sehingga menyimpulkan laporan keuangan. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari pembelajaran ini atau dari dua pertemuan kita deh. Dari mulai kita kemarin bahas tentang perbedaan perusahaan bisnis dan dan akuntansi pemerintahan, minggu kemarin mencatat, minggu ini LO dan LRA, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada soal nggak nanya, Bu. Ya. Kalau nggak ada soalnya nggak nanya. Karena tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Ya, oke, nggak masalah. Itu nanti untuk minggu depan. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar tentang praktikumnya, bagaimana kita mencatatnya hingga membentuk sebuah laporan keuangan. Jadi kalau kemarin-kemarin sudah sepotong-sepotong, nanti minggu depan kita menyelesaikannya satu siklus. Ya? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Oke. Jangan lupa habis ini ke Edmodo-nya untuk menyelesaikan post test. Tetap jaga kesehatan. Kita akan ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatannya. Kalau keluar tetap pakai masker. Dan mengikuti semua supaya orang yang kita sayangin tetap terjaga ya. Sekarang siapa yang mau menutup dengan doa? Siapa ya? Tadi siapa? Tadi Randi ya? Tadi pagi siapa? Randi, Bu. Tadi Randi. Bu. Sekarang siapa ya?
Oh, siapa ya? Langsung pada matiin kamera semua yang lelaki-lelaki. Siapa ya? Langsung semua matiin kamera yang lelaki-lelaki. Ya Allah. Yuk Satria, yuk tutup. Silakan tutup dengan doa. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu. Silahkan cat modenya ya. Oke, Bu. Siap Bu. Siap, Bu. PBL dianggap berhasil dalam membuat peserta didik memahami materi.